Ya baik, kembali lagi bersama saya dengan siapa? Bapak Markasin, pengurus DKM Nurul Arkania RT 07 RW 2 Tegal Kunir Kidul. Oke, baik. Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Baik, belakangan ini marak-maraknya dengan COVID-19. Bagaimana pendapat Anda dengan virus ini atau dengan wabah ini? Menurut hemat saya, bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kenapa demikian? Karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, dimana Allah menurunkan makhluknya bagi orang yang mungkin sudah di luar jalur yang benar, agar diingatkan supaya mereka kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang yang mungkin sibuk di luar kerja sampai lupa dengan keluarga sehingga bisa berkumpul kembali, ini adalah bentuk kasih sayang. Maka Allah menurunkan ini agar supaya lebih dekat kepada Robnya, kepada Tuhannya. Oke, baik. Lalu apa dampak-dampak wabah ini terhadap Masjid Nurul Arkania? Untuk sementara ini dampaknya malah lebih positif. Jamaahnya lebih banyak subuhnya. Meskipun mungkin dari anjuran pemerintah untuk stay home atau di rumah saja, tetapi untuk ibadah menurut keyakinan mereka, selagi kita menjaga kesehatan, dekat dengan Allah, dekat dengan pemilik penyakit atau virus corona, maka itu lebih membuat mereka lebih tenang dan merasa lebih dekat, sehingga mereka lebih banyak untuk beribadah, ada yang di rumah dan juga di masjid juga lebih banyak lagi. Oke. Ya, lalu bagaimana penanganan wabah ini untuk Masjid Nurul Arkania ini? Untuk Nurul Arkania, pertama bahwa kita bersihkan untuk penyemprotan, walaupun pakai yang sederhana seperti Wipol yang sudah dulu pernah dikasih oleh DMI, kita gunakan 1 hari 2 kali. Kemudian sejadah yang biasa digelar karena untuk menjaga jangan sampai tertular, kita gulung untuk sementara, ya kita lipat agar kalau di lantai itu bisa cepat dibersihkan. Itu. Oke. Lalu yang terakhir, himbauan untuk masyarakat desa atau untuk pemirsa di rumah. Bagi saya, bahwa karena ini adalah anugerah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang pada kita, maka yang pertama kita harus menjaga jangan sampai dohir saja, ya batin juga harus dijaga, bahwa tangan yang notabene menjadi banyak berperan dalam hidup manusia, baik itu untuk kemajuan atau kehancuran, itu adalah berada di tangan. Oleh karena itu, setiap individu agar berusaha, walaupun sudah mencuci seperti kita berwudu dengan masyarakat harus mengenal wudu yang baik sehingga terjaga dari segi kesehatannya. Kemudian tangan juga harus dijauhkan ya dari hal-hal yang
eh, maksiat, misalnya memposting yang tidak baik, kemudian menulis-nulis yang tidak baik, memanipulasi data yang tidak benar itu. Terus yang kedua, bahwa kita ini tutup mulut ya. Kalau kita itu pakai masker, untuk kita sebagai umat Islam hendaknya kita harus menjaga mulut kita, karena mulut itu adalah sumber dari suatu fitnah atau suatu kebaikan. Kalau kita ngomong yang baik-baik, insya Allah semuanya jadi baik. Tetapi kalau kita untuk yang jelek-jelek, maka semuanya akan menjadi fitnah. Nah, sehingga Allah kalau kita berbuat menjaga lisan, insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit. Dan yang ketiga, kita mungkin disuruh stay home, artinya kita harus di rumah, bukan di rumah saja, tapi di rumah juga kita harus tadabur ya, harus mengingat ya, bahwa introspeksi diri itu adalah perlu. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik atau belum? Kalau udah yang baik kita teruskan, kalau yang belum kita mulai ya kita introspeksi diri sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga, tetap menjaga kesehatan, anjuran pemerintah atau WHO, dan kita juga sebagai umat Islam harus menjaga kekuatan iman kita. Jangan sampai karena adanya virus ini malah melemah iman kita, justru seharusnya itu harus lebih baik lagi, sehingga dalam keadaan apapun ya kita tetap menjaga iman. Dan bahkan kalau setiap kejadian itu hendaknya iman kita malah bertambah ya. Itulah yang kita harapkan kepada masyarakat. Jadi selain menjaga dohirnya dan juga batinnya, sehingga Allah tidak murka dan akan menurunkan yang terbaik buat kita. Oke, terima kasih untuk Bapak Markasim selaku pengurus DKM Masjid Nurul Al-Karniyah Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk. Sekian, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Selamat siang Pak, dengan Pak Lurah siapa? Pak Wawan Surayu. Pak Wawan Surayu, ya. Kelurahan Desa Tegal Kunir Kidul. Ya, Desa Tegal Kunir Kidul. Kecamatan Mauk ya. Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Ya, betul. Ya, berhubungan dengan keadaan sekarang masalah COVID-19, apa pendapat Bapak tentang wabah ini? Ya, ini keadaan luar biasa ya. Istilahnya mungkin di seluruh dunia juga lagi betul-betul menjadi momok ya. Permasalahan yang sungguh luar biasa. Yang jelas ini jenis penyakit ya, wabah virusnya yang sangat mudah penyebarannya gitu. Makanya sedemikian rupa di semua negara, dan kita pun di Indonesia ya harus betul-betul istilahnya menyikapi ya, waspada, namun tentunya jangan membuat kepanikan juga gitu. Lalu di Desa Tegal Kunir Kidul ini, apakah sudah ada dampak-dampak yang serius atau mohon maaf ada yang sudah positif terkena? Kalau dari informasi tentunya dinas terkait ya, dinas kesehatan kabupaten ya, mungkin ini dari puskesmas itu insya Allah di Mauk ataupun di Tegal Kunirnya belum ada ya, walaupun ada sempat yang katanya ODP tapi negatif, alhamdulillah ya. Ya, lalu bagaimana penanganan untuk Desa Tegal Kunir ini untuk menangani masalah ini, penanganannya? Ya, jadi khususnya pemerintahan Desa Tegal Kunir Kidul ya, di 2 minggu kemarin ya, setelah terutama adanya himbauan dari Pak Bupati, terus juga keluar maklumat dari Polri ya. Ini tentu kita tindak lanjuti bahwa memang tadi itu betul-betul serius ya. Kemudian kami pun pemerintahan desa
seperti apa namanya, mengikuti semua arahan ya, petunjuk himbauan dari Pak Bupati ataupun maklumat Polri ya, terutama kaitan untuk tidak ada acara kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan ya, keramaian gitu. Itu. Dan memang di Desa Tegal Kunir Kidul juga setelah 2 minggu kemarin saya mengeluarkan himbauan ya, salah satunya ada untuk kepada panitia ya, PHBI yang belum melaksanakan rajaban untuk mempending ya, menunda acara di tahun ini gitu. Oke, lalu bagaimana pesan Bapak atau himbauan kepada masyarakat sekitar Desa Tegal Kunir ini dan pemirsa di rumah? Ya, yang tadi barusan disebutkan itu salah satu himbauan ya, satu. Terus yang kedua juga saya dengan tim-tim sukarelawan ya, relawan gitu, untuk memberikan ya sosialisasi, edukasi apa itu virus COVID-19 itu ya, terus epideminya gimana penyebarannya, terus juga gejala klinisnya seperti apa, terus mungkin pencegahan dan penanganan daruratnya. Jadi kita harapkan kepada para perangkat desa ataupun lembaga-lembaga desa ataupun tokoh masyarakat atau tokoh agama yang untuk ayo kita betul-betul bedah ya, kita kaji ilmiahnya, dan kemudian yaitu tadi ya, memberikan informasi sedemikian inilah ke lingkungan ya, ke masyarakat sekitar kita. Terus juga ada bentuk harapan masyarakat ini yang terutama pendatang ya, itu yang jauh ya, harus langsung ya mengecek kesehatannya ya, medis, minimal ke puskesmas ya, itu mengantisipasi kemungkinan yang tidak kita inginkan ya. Terus juga ini menghimbau kepada para DKM, pengurus masjid musola ya, sementara waktu ini tidak menggunakan ya ambal ataupun karpet di musola, masjid ataupun majelis taklim ya. Terus di halnya untuk pencegahan, hari Minggu kemarin ya, kami jajaran pemerintahan desa dengan sukarelawan mengadakan penyemprotan disinfektan ya. Alhamdulillah walaupun memang di hari Minggu kemarin ya, kita ada pendampingan dari jajaran PMI ataupun mungkin ada dari Koramil, ada masih kekurangan daripada disinfektannya ya. Hari Minggu, hari Senin kemarin masih ada yang berlanjut, dan di hari ini juga ini alhamdulillah sudah ada kedatangan ya, datang pesanan disinfektan, dan akan terus mungkin membalasi yang belum tersentuh ya. Bahkan mungkin ada berencana di minggu besok juga akan mengadakan penyemprotan massal ulang ya, untuk betul-betul efektif mencegah masuknya daripada wabah virus COVID-19 masuk ke wilayah Desa Tegal Kunir Kidul. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, bersama Bapak Kepala Desa Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, terima kasih. Baiklah, selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama tokoh masyarakat di Desa Tegal Kunir Kidul dengan Bapak siapa? Haji Amami. Baik, baik Pak.
mengenai kendala wabah corona ini, apa pendapat Bapak tentang wabah ini? Oh ya, maaf. Sebelum saya menjelaskan wabah corona ini, Anda dari perguruan tinggi mana? Saya dari perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Namanya siapa, Dek? Muhammad Nizar Fahmi. Oh, baik. Sementara ini yang sedang maraknya di dunia ini tentang corona, karena sepenuhnya ini yang tahu adalah ahlinya. Kami hanya berita-berita aja bahwa corona itu virus atau wabah corona itu disebut virus COVID-19. Ya hanya mengikuti yang tahu aja bahwa itu berbahaya dan yang terjangkit bisa sampai meninggal dan sangat cepat penularannya gitu. Jadi oleh karena itu pendapat saya, semua ini yang disebut corona ataupun virus-virus lainnya tetap semuanya itu disebut makhluk Allah. Padahal ini makhluknya kecil. COVID-19 ini sangat kecil sekali tapi menggemparkan dunia. Sampai presiden, sampai menteri-menterinya semua ketakutan. Semua bersiap-siap untuk menghindari. Sampai orang berkumpul-kumpul pun tidak boleh. Ada acara lain-lain sebagainya, Jumatan dan lain sebagainya, itu dikedan oleh virus corona yang sangat berbahaya itu. Padahal semuanya itu adalah ciptaan Allah. Yang ada di dunia kita harus menyadari bahwa itu kita harus terima, bahwa cuma kita tetap harus percaya kepada instruksi dari pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah dari presiden sampai ke tingkat RT. Ya, saya ini hanya tahu dari Pak RT aja yang bahwa corona itu yang disebut COVID-19 itu berbahaya. Kita nggak boleh sering kumpul dengan orang-orang, apalagi orang asing. Makanya kami juga percaya, tapi tetap tidak keluar dari bahwa itu adalah makhluk Allah. Gitu. Kita juga harus berlindung kepada Allah. Gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apa sih dampak-dampak dari wabah ini di masyarakat sekitar Tegal Kunir Kidul? Oh, alhamdulillah di desa Tegal Kunir Kidul ini ya, dengan lain-lainnya itu ya, alhamdulillah banyak orang-orang nggak kerja, jadinya itu anak-anak sekolah jadi diliburkan, walaupun di rumah belajar di rumah, banyak manfaatnya. Menurut saya itu juga ada negatifnya kasihan. Sementara ini karena jadi ada dampak positif juga ada dampak negatifnya. Yang negatif terutama bagi supir-supir angkot yang ada di Tegal Kunir Kidul ini, yang disebut angkot Merput, itu merah putih, yang mau Tangerang atau mau Tangerang Kronjo, itu tidak ada penumpangnya, jarang. Karena biasanya mengangkuti anak-anak sekolah, kalau karyawan hanya sebagian kecil aja yang naik angkot, itu kebanyakannya jemputan, juga punya sepeda motor. Jadi sangat besar juga dampak negatifnya, tapi positif juga ada. Banyak. Jadi yang biasa jarang, kalau untuk di desa pun banyak yang tadinya nggak mau sholat, mau berdoa, juga sadar gitu bahwa ini adalah penyakit yang diciptakan oleh Allah, ya. Innal amra kullahu lillah. Jadi nggak masalah untuk bagi masyarakat Jakarta, dan alhamdulillah untuk Kecamatan Mauk ini belum ada satu juga, tapi itu dinyatakan negatif. Untuk Kecamatan Mauk masih dianggap wilayah hijau, daerah hijau untuk corona ini. Jadi masih aman-aman saja, tapi tetap kita juga harus waspada. Oke, selanjutnya bagaimana penanganan untuk wabah ini di masyarakat sekitar?
Untuk penanganannya kalau di masyarakat sini ya kebetulan saya juga ikut dalam organisasi di desa itu, tenaga sukarela untuk mengatasi wabah corona ini diajak oleh kepala desa. Jadi kemarin-kemarin ini kita juga ngasih informasi tentang wabah corona ini ke desa-desa, ke masjid-masjid, juga ada mengadakan semprotan dan lain-lain agar mereka tahu bahwa corona atau COVID-19 ini sesuai dengan himbauan yang kita sampaikan ke masyarakat. Juga kami juga mengimbau kepada teman-teman atau masyarakat khususnya di Tegal Gunung Kidul ini biasa-biasa aja, nggak usah terlalu panik, biasa nggak usah, ini semuanya adalah wabah yang diciptakan oleh Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah percaya bahwa itu kehendak Allah, seperti itu juga harus iman kepada Allah, percaya bahwa ini adalah takdir dari Allah di dalam rukun iman yang itu kita harus percaya bahwa takdir bil qadri khairihi wa syarrihi minhu, semuanya adalah dari Allah. Dan kami mengajak kepada semua warga untuk tetap beribadah kepada Allah. Untuk yang di masjid, untuk sementara di Desa Gunung Kidul ini kami menginginkan nggak usah, tidak sholat Jumat biasa aja, sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid karena masih belum terlalu rawan untuk Desa Gunung Kidul, masih daerah area masih dinyatakan negatif. Belum ada yang kena gitu ya, masih negatif, juga dikatakan jalur hijau, sehingga tetap kami menganjurkan jangan sampai tidak sholat Jumat karena di masjid itu kita tempat berdoa kepada Allah, dan barang siapa memasuki masjid tempat ibadah muslim, dan insya Allah akan selamat dan aman dari corona sesuai dengan pernyataan Allah, waman dakhalahu kana amina. Kalau kita masuk ke tempat ibadah atau ke masjid sholat Jumat dan berjamaah, insya Allah itu semuanya kita akan aman. Jadi kita nggak usah terlalu panik biasa, tapi kita juga harus waspada, harus bersih-bersih, selalu cuci tangan kalau habis keluar dari mana-mana, kita cuci tangan pakai sabun. Juga kita harus kebersihan di rumah dijaga, disemprot dengan obat-obatan yang disediakan oleh kepala desa di sini. Alhamdulillah kepala desanya peduli sama masyarakat. Itu barangkali deh yang bisa disampaikan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Sekian dari saya.